Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Faris, pada kesempatan ini ingin berbagi sedikit dari yang saya tahu terkait PDRB lapangan usaha. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita mulai dengan semangkuk bubur ayam. Omset dari usaha bubur Haji Sulam dalam sehari sebesar Rp1.500.000 dengan biaya antara sekitar Rp1 juta. Nah, selisih antara omset dengan biaya antara tadi merupakan nilai tambah ekonomi dari usaha bubur Haji Sulam dalam satu hari. Apabila seluruh nilai tambah dalam satu tahun yang ada di suatu wilayah dari semua jenis kegiatan usaha, baik yang menghasilkan barang ataupun jasa dijumlahkan, maka akan menghasilkan PDRB wilayah tersebut pada tahun itu. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah pada periode tertentu. Berdasarkan jenis harga yang digunakan, PDRB disajikan dalam dua bentuk. 1. PDRB atas dasar harga berlaku atau ADHB. 2. PDRB atas dasar harga konstan atau ADHK. PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB ADHK menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu yang disebut tahun dasar. PDRB ADHB digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi di suatu daerah. Sedangkan PDRB ADHK untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara real dari tahun ke tahun, atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu pertama, pendekatan produksi, kedua, pengeluaran, dan ketiga, pendapatan. PDRB menurut lapangan usaha merupakan PDRB yang dihitung berdasarkan pendekatan produksi. Sumber data utama penyusunan PDRB. Yang pertama, data-data BPS seperti IHP, IHPB, IHK, dan KSA. Kemudian, data eksternal seperti populasi ternak, data jasa keuangan, dan data pembangkitan listrik. PDRB menurut lapangan usaha terdiri dari 17 kategori lapangan usaha, mulai dari pertanian, pertambangan, industri pengolahan, hingga jasa. PDRB menurut lapangan usaha dan pengeluaran dirilis dalam waktu yang bersamaan. Di tingkat nasional dan provinsi, kedua angka tersebut dirilis secara triwulanan. Sedangkan di tingkat kabupaten atau kota, dirilis tiap tahun. Pada hari ini ada 2 indikator yang akan kita sajikan. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020. Hal yang sering mendapat sorotan dari para pengguna data ialah laju pertumbuhan ekonomi. Umumnya, laju pertumbuhan ekonomi disajikan dalam 3 bentuk, Q2Q, yaitu triwulan berjalan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kedua, Y-on-Y, triwulan berjalan dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Dan yang ketiga, C2C, kumulatif yang sama dibandingkan kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya. Dari infografis ini, dapat diketahui bahwa pada triwulan 4 tahun 2018, ekonomi Indonesia
Indonesia tumbuh sebesar 5,18% dibandingkan dengan triwulan 4 di tahun 2017. Diketahui juga bahwa pada triwulan 4 tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 1,69% dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2018. Contoh selanjutnya, pada triwulan 2 tahun 2020, perekonomian NTT mengalami kontraksi sebesar 1,96% dibanding triwulan 2 tahun 2019. Istilah kontraksi umum digunakan untuk menyatakan pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif. Apa manfaat dari PDRB? Manfaat dari PDRB yaitu, yang pertama, mengetahui potensi ekonomi suatu wilayah, mengetahui sektor-sektor yang dominan dalam perekonomian suatu wilayah, mengetahui perubahan atau pergeseran struktur ekonomi di suatu wilayah, mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah pada periode tertentu, dan melihat tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah secara umum. Angka PDRB juga disajikan dalam bentuk publikasi ataupun tabel dinamis yang bisa diakses melalui situs BPS RI atau BPS daerah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.